Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, di pertemuan hari ini kembali lagi bersama saya, Nes Andri Kermanto MKep. Hari ini kita akan belajar terkait dengan komunikasi, ya komunikasi dasar. Dan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu terkait dengan komunikasi, perbedaan, bahasa, dan juga keyakinan. Oke, baik ya. Jadi, kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi, apa sih yang disebut dengan komunikasi? Nah, jadi komunikasi ini sebuah proses untuk penyampaian pesan yang biasanya disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, di mana komunikator ini ada sebuah informasi ataupun sebuah isi dari pesan itu sendiri yang nantinya akan disampaikan kepada komunikan, ya. Jadi tentunya komunikasi ini bertujuan untuk memberikan efek ya kepada komunikannya. Contohnya seperti Pak Andrik saat ini sedang menyampaikan materi terkait dengan komunikasi ya. Jadi Pak Andrik sebagai komunikatornya, materi komunikasi ini adalah sebagai pesannya ya, medianya bisa menggunakan media PowerPoint dan sebagainya. Dan kalian adalah sebagai komunikannya ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi, bisa disimpulkan bahwasanya ya, komunikasi ini adalah sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk menimbulkan efek tertentu pada komunikannya. Jadi efeknya nanti bisa komunikannya bisa paham ataupun mendapatkan informasi yang terbaru yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi, pasti ada hubungannya dengan budaya. Lalu apa sih yang disebut dengan budaya? Ada yang sudah tahu? Ya, jadi budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sukar untuk diubah, atau sesuatu yang memang sudah turun-temurun ya, sudah ada dari zaman nenek moyang kita, yang mungkin sampai saat ini itu masih tetap dilestarikan atau masih tetap ada ya. Jadi itu dinamakan dengan budaya. Nah, sedangkan menurut Trenholm dan juga Jensen mendefinisikan bahwasanya budaya sebagai seperangkat nilai, di mana di dalam sebuah budaya itu ada nilai-nilai ya, atau ada kepercayaan yang mungkin dianut di dalam sebuah kelompok tersebut. Jadi biasanya nih ada yang percaya terkait dengan sesuatu hal nih ya. Nah, ini disebut dengan budaya ataupun adanya norma atau aturan-aturan yang mengikat. Misalkan kita sedang berada di suatu daerah tertentu. Di situ ada yang namanya kebiasaan ataupun aturan misalkan kalau kita lagi ke Bali nih, kita ke Pura Luhur Uluwatu. Nah, di sana kita harus menggunakan kamen ya untuk yang laki-laki ya, ataupun menggunakan seperti selendang seperti itu. Nah, itu adalah sebuah norma atau aturan yang di situ tuh memang sudah ada jelas ya, yang harus dipatuhi gitu. Terus kemudian ada juga adat istiadat, terus aturan dan juga kode-kode yang secara sosial mendefinisikan kelompok-kelompok orang, mengikat mereka satu sama lain dan memberikan mereka kesadaran bersama. Jadi dengan adanya sebuah budaya ini bisa memberikan atau dapat mengelompokkan ya dari sekelompok orang ya. Jadi kita bisa mengetahui jadi tiap-tiap daerah, tiap-tiap kelompok ini memiliki kebudayaan, memiliki nilai-nilai, norma dan juga memiliki kepercayaan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan budaya dan juga komunikasi, ada yang namanya komunikasi antar budaya. Apa sih yang disebut dengan komunikasi antar budaya? Jadi, komunikasi antar budaya ini adalah proses pembagian informasi, gagasan, atau perasaan di antara mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Jadi, misalkan ada mahasiswa yang satu berasal dari Jawa Timur dan yang satunya berasal dari Bali, misalkan. Nah, ketika mereka bertukar ya, bertukar pikiran, mungkin bisa menceritakan daerah asalnya, di sana ada kebudayaan apa saja, ada bahasa apa saja, terus ada kebiasaan apa saja nih, mereka saling bertukar pikiran. Nah, ini dinamakan dengan komunikasi antar budaya.
Nah, proses pembagian informasi itu dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis, juga melalui bahasa tubuh, gaya atau tampilan pribadi, atau bantuan hal lain di sekitarnya yang memperjelas pesan. Jadi biasanya komunikasi ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga bisa dilakukan secara tidak langsung. Misalkan dengan kita menonton video dari kebudayaan dari daerah lain nih. Nah, ini dapat dikatakan atau dapat disebut sebagai komunikasi antar budaya. Jadi bisa secara lisan maupun tulisan ya. Jadi bisa dengan kita membaca ataupun kita melihat ya, itu termasuk dalam komunikasi antar budaya. Nah, jadi di dalam budaya itu sendiri memiliki komponen ya. Ada 6 komponen di dalam budaya. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi ini mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat. Nah, jadi dengan adanya perkembangan zaman ya, dari zaman dulu misalkan, orang ya pengrajin batik membatiknya menggunakan canting, masih manual. Mungkin pewarnanya pun menggunakan pewarna-pewarna alam seperti dari daun ataupun dari ini apa namanya rempah-rempah yang memang di situ tuh bisa digunakan sebagai pewarna alami. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi, ini sekarang apa namanya sudah berkembang, jadi tidak hanya menggunakan canting, tetapi juga ada yang namanya batik cap ya, batik print ya, sehingga banyak sekali motif-motif ataupun perkembangan dengan adanya teknologi ini. Dan juga kalau misalkan dulu pemasarannya mungkin hanya melalui mulut ke mulut. Kalau saat ini karena dengan adanya perkembangan teknologi, semuanya serba digenggam ya, dalam genggaman tangan. Jadi semuanya sudah bisa dipasarkan secara online. Jadi semuanya bisa membeli ya dari apa namanya dari wilayah Indonesia manapun sekarang sudah bisa menikmati hasil dari adat istiadat ataupun hasil dari sebuah suku ataupun dari masing-masing wilayah. Kemudian komponen yang kedua ada ekonomi ya. Suatu cara untuk orang untuk menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, termasuk kegiatan menghasilkan barang dan juga jasa, distribusi dan juga konsumsi. Nah, dalam komponen ekonomi ini juga sebuah komponen dari budaya, di mana kita zaman dahulu kita mengenal untuk bertukar atau untuk membeli sebuah barang itu dengan menggunakan barter ya. Jadi biasanya barang dengan barang seperti itu. Terus kemudian juga bisa menggunakan uang koin ataupun uang biasanya perak ya pada zaman dahulu. Terus kemudian seiring dengan berkembangnya zaman ada yang namanya mata uang ya yang biasanya saat ini kita pakai dan bahkan dengan berkembangnya teknologi dan juga zaman lagi nih saat ini sudah jarang banget yang menggunakan uang tunai. Pembayarannya pun juga sekarang sudah menggunakan seperti kris ya ataupun transfer seperti itu. Lalu ada organisasi sosial. Organisasi sosial ini merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Jadi dengan adanya organisasi sosial ini seperti contohnya adalah Karang Taruna yang mungkin di dalam suatu daerah itu terdapat desa adat. Nah, Karang Tarunanya ini biasanya itu dengan melestarikan kebudayaan dengan cara biasanya mengadakan event-event budaya, pergelaran budaya ataupun seni-seni pertunjukan. Nah, organisasi sosial ini yang nantinya menjadi komponen budaya untuk melestarikan sebuah kebudayaan itu sendiri. Lalu ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini sesuatu yang dianut oleh suatu masyarakat dan diyakini yang akan berpengaruh terhadap sistem sosial yang ada di masyarakat tersebut. Contohnya nih, kalau di Banyuwangi ada desa adat Kemiren, di mana di desa adat Kemiren ini percaya ya, di bulan-bulan tertentu setiap 1 tahun sekali itu mereka harus mengeluarkan kasur ya. Jadi kasur mereka itu berwarna hitam ya, ada kombinasi warna merahnya gitu. Nah, jadi kasur ini harus dikeluarkan, harus dijemur pada bulan tertentu itu sendiri. Nah, itu mereka percaya bahwasanya dengan menjemur ya, biasanya untuk dipukul-pukul gitu, itu untuk menghilangkan apa yang mereka, karena mereka ini dalam 1 tahun ini kan tidur di situ ya, semuanya melakukan di situ ya, tidur dan sebagainya gitu. Nah,
Jadi dengan adanya kegiatan ini, mereka percaya bahwasanya menolak bala ataupun mungkin menghindarkan dari penyakit ataupun mungkin aura-aura negatif itu akan menjadi hilang gitu. Nah, kemudian ada estetika. Estetika ini berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan juga tari-tarian. Jadi, ini merupakan komponen budaya yang sampai saat ini masih kita nikmati. Jadi, kita bisa melihat adanya tari-tarian, musik ya, alat musik, terus kemudian drama mungkin seperti wayang dan sebagainya yang memiliki cerita ya. Ini merupakan bagian dari komponen dari budaya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, bahasa ini tidak dapat dipungkiri, pasti menjadi komponen budaya. Karena setiap daerah memiliki bahasa masing-masing ya. Jadi di Indonesia ini kaya akan budaya ya, kaya akan bahasa. Jadi tiap daerahnya ini memiliki bahasa masing-masing ya, yang mungkin itu menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Nah, cara yang digunakan bahasa ini merupakan cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Bahasa dan budaya. Nah, bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan budaya dari satu budaya ke budaya lainnya ya. Jadi dengan mereka bercerita ya terkait dengan daerahnya masing-masing bisa menggunakan bahasa daerahnya ya. Jadi bisa ditularkan ataupun dikenalkan kepada orang lain. Ini bahasa misalkan ini adalah bahasa Jawa seperti ini penggunaannya. Nah, lalu setiap interaksi komunikasi antar budaya, paling tidak ada satu orang yang berbicara dalam bahasa kedua. Jadi tidak dapat dipungkiri kadang kalau misalkan kita berbicara dengan lawan bicara kita yang orang tersebut adalah mungkin tidak berasal dari daerah yang sama atau menggunakan bahasa yang sama dengan kita, itu mungkin akan dia akan menggunakan bahasa dari daerah tersebut atau menggunakan bahasa kedua mereka gitu ya. Jadi bahasa apa namanya bahasa dan juga budaya ini tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, bagaimana peranan sosial budaya dari bahasa ya? Jadi sebagai yang pertama sebagai pertukaran komunikasi. Tentunya dalam kita berkomunikasi baik itu melalui bicara, membaca, menulis ataupun mendengarkan orang lain dan juga berpikir ya. Ini tentunya bahasa ini berkaitan ya. Jadi sebagai metode ataupun alat untuk bertukar komunikasi ya dengan adanya bahasa ini sendiri. Secara verbal dapat menyatakan emosi, rasa sakit, kegembiraan, kekecewaan, dan juga rasa kaget. Terus kemudian juga bahasa ini sebagai identitas ya. Bahasa ini membentuk dan juga menyatakan identitas manusia. Jadi kalau kita misalkan belajar bahasa Inggris nih. Nah, kalau misalkan kita fluent ya dalam bahasa Inggris kita ngomongnya lancar banget. Tentunya kita juga akan tahu ya, akan menentukan identitasnya. Oh, ini pasti eh, pendidikan tinggi nih, lulusan perguruan tinggi nih karena bahasa Inggrisnya bagus banget. Atau mungkin dia pasti les ataupun belajar ini ya menunjukkan strata ya. Terus kemudian juga sebagai identitas etnik juga berasal dari bahasa. Jadi kalau misalkan kita misalkan mengeluarkan bahasa-bahasa daerah kita nih, ini bisa diketahui ya atau bisa menunjukkan bahwasannya identitas identitas etnik berasal dari mana ini orang ini, jadi bisa dilihat dari bahasa sendiri. Dialek dan juga aksen juga dapat menjadi bagian dari identitas seseorang. Nah, apa sih perbedaan dialek dan juga aksen? Ini nanti kita akan bahas. Penggunaan bahasa juga berperan untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai dengan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, atau bahkan level sosial ekonomi. Jadi, kita bisa menentukan, misalnya kita sebagai tenaga kesehatan, kita akan memberikan sebuah penyuluhan kepada lansia. Tentunya kita juga tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, khususnya apabila teman-teman berada di Jawa nih ya. Kalau di daerah lain mungkin memiliki bahasa halus dan juga bahasa kasar ya, mungkin sama. Tentunya kalau untuk kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita tentunya menggunakan bahasa yang lebih halus. Nah, jadi di sini penggunaan bahasa itu berperan dalam menentukan ya kelompok yang sesuai dengan faktor-faktor, salah satunya adalah usia. Kemudian ada bahasa dan juga persatuannya. Bahasa menolong manusia untuk mempertahankan catatan sejarah yang mempersatukan manusia. Jadi dengan adanya bahasa, tentunya kita memiliki bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia ya. Ini adalah bahasa persatuan kita yang menyatukan kita. Apabila misalkan kita ada di luar negeri nih, kita mendengar bahwasannya ada
seseorang yang ngomong menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini akan mempersatukan kita. Akhirnya kita akan, oh dari mana nih asalnya? Oh, saya juga sama dari Indonesia. Nah, ini adalah bahasa persatuan. Tetapi juga persekutuan ini yang dibentuk dari bahasa juga dapat menjadi faktor pemecah ketika manusia mulai mengidentifikasi bahasa ibu mereka terlalu kuat dan merasa terancam oleh bahasa yang lain. Jadi apabila memang mendominasi nih salah satunya, ini juga bisa memperpecah atau misalkan dari bahasa daerah ya, mungkin dari bahasa daerah tersebut merasa bahwasannya itu susah untuk dipahami gitu. Jadinya ini ya dapat memperpecah atau misalkan bahasa itu jelek nggak bisa digunakan. Akhirnya terjadi sebuah perselisihan. Jadi, kalau bisa disimpulkan, apa sih yang disebut dengan bahasa? Jadi, bahasa ini merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti, ya. Hubungan antara simbol yang dipilih dan arti yang disepakati kadang juga bisa berubah-ubah. Contohnya nih, gedang dalam bahasa Jawa ini artinya pisang. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu artinya adalah pepaya. Sedangkan contohnya cicing ya. Cicing kalau dalam bahasa Bali artinya adalah anjing. Sedangkan kalau dalam bahasa Sunda ya, cicing itu artinya itu ini ya apa ramai ya, jangan ramai gitu ya. Nah, jadi itu merupakan sebuah kesepakatan ya, simbol yang disepakati. Jadi di daerah masing-masing itu memiliki arti yang berbeda gitu ya. Jadi itu memang disepakati dari dulunya, dari nenek moyang atau dari sebelumnya, dari leluhur gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan bahasa adalah sebuah simbol yang memang disepakati oleh sebuah kelompok. Jenis bahasa kita mengenalnya ada verbal dan juga non-verbal. Kalau kita bahas terkait dengan verbal dulu nih. Jadi verbal ini adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud yang ingin disampaikan. Jadi verbal ini merupakan atau berdasarkan dari kata-kata apa yang kita sampaikan saat ini ya. Apa yang saat ini Pak Andrik sampaikan ini adalah Pak Andrik menyampaikan secara verbal atau secara lisan ya. Sedangkan kalau nonverbal ini pesan nonverbal yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu perilaku yang terdiri dari penampilan dan juga pakaian seperti gerakan ya dengan gerakan tangan, mimik wajah ya, dengan berkedip ya, mengangguk itu termasuk dalam bahasa nonverbal ya. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah seperti ruang ya, waktu ataupun diam. Jadi itu termasuk dalam bahasa di jenisnya yaitu nonverbal. Nah, variasi bahasa yang tadi sudah saya sampaikan, ada aksen dan juga ada dialek. Apa sih yang membedakan? Nah, kalau aksen ini merujuk pada cara seseorang mengucapkan kata-kata atau gaya pelafalan yang khas yang menjadi ciri khas dari seorang pembicara. Kita simak videonya. Ini video dari Keke Ardiasa nih ya, yang sudah saya ambil dari YouTube. Bahasa Indonesianya seperti ini. Aku kan udah bilang jangan diam di sana. Orang dengar logat saya. Aku kan udah bilang jangan diam di sana. Bahasa Indonesianya seperti ini. Aku minta foto dong. Orang dengar logat saya. Aku minta foto dong. Bahasa Indonesianya seperti ini. Tak taruh di situ tadi. Orang dengar logat saya. Tak taruh di Kita situ. pasti tahu nih, kalau kayak gitu tuh biasanya aksen dari daerah mana nih? Ya, dari daerah Bali ya. Jadi aksen itu bisa dibilang logat ya. Logat biasanya seseorang itu meskipun menggunakan bahasa Indonesia akan terlihat logat dari bahasa daerahnya. Kalau yang dari Jawa mungkin dia medok ya, ngomongnya medok, kelihatan banget bahasa Jawanya. Atau mungkin yang dari Bali atau yang dari bahasa-bahasa lainnya juga mungkin sometimes atau beberapa saat itu akan terlihat ya aksennya tuh keluar dari bahasa daerahnya. Sedangkan kalau dialek, dialek ini adalah variasi bahasa yang menunjukkan perbedaan dalam tata bahasa, kosakata atau pengucapan yang biasanya terkait dengan wilayah atau kelompok sosial tertentu. Mari kita lihat videonya ini dari era.id. Variasi berbahasa, dialek, logat, atau aksente dimiliki setiap orang. Dipengaruhi oleh letak geografis, ekonomi, dan adat istiadat dalam berbahasa. Bahkan tanpa disadari mah melekat dalam diri setiap orang. Sehingga muncullah dialek dalam berbahasa. Kalau dialek orang Manado pakai bahasa Indonesia yang beda sekali dengan orang Jawa, orang Madura, orang Minangkabau, orang Batak, orang Papua, dan lain-lain. Salah satu caranya tuh tahu dan mandanga dialek bahaso adalah tradisi lisan.
Bahasa nasional Jadi kalau dialek bedanya dengan aksen ini ya, contohnya tadi sudah di video. Ketika dia berbicara terkait dengan apa namanya menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, tapi masih ada ini apa namanya dialek bahasa daerahnya. Misalkan dialek teh adalah variasi bahasa teh gitu. Jadi itu adalah contoh misalkan dari Sunda atau mungkin eh, kalau dari daerah timur mungkin iya toh gitu. Nah, jadi itu yang menandakan bahwasanya dialek dari masing-masing suatu daerah yang menjadi ciri khas ya. Jadi itu dinamakan dengan dialek. Sedangkan kalau aksen ini logat yang biasanya digunakan ya. Itu yang membedakan. Nah, kemudian ada variasi bahasa yang lain, ada argot. Nah, argot ini merupakan ragam bahasa atau pembendaraan kata yang sifatnya rahasia dan hanya digunakan oleh kelompok tertentu. Misalkan nih, kelompok anak muda nih biasanya mereka menyebutnya kayak YTTA. Apa sih YTTA? Mungkin kalau generasi yang sudah old atau mungkin yang sudah lansia ya atau berumur di atas 50 tahun nggak tahu itu apa YTTA. Nah, padahal YTTA ini artinya yang tahu-tahu aja ya. Jadi argot ini bisa berupa jargon atau mungkin singkatan-singkatan ya yang biasanya memang digunakan oleh kelompok tertentu. Atau misalkan kita sebagai perawat, kita sebagai tenaga kesehatan, misalkan pasiennya terkena HT, misalkan. Nah, HT ini apa? Orang lain kan nggak mungkin bakalan tahu. Nah, HT ini mungkin hanya tenaga kesehatan saja yang tahu. HT itu kepanjangannya adalah hipertensi atau DM, diabetes mellitus. Nah, ini adalah singkatan atau jargon yang memang itu diketahui sifatnya rahasia atau hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Ini dinamakan dengan argot. Sedangkan kalau slang, nah slang ini bukan grup band ya, melainkan adalah ragam bahasa yang tidak resmi dan tidak baku yang sifatnya musiman yang biasa digunakan oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu dalam komunikasi internal. Contohnya seperti anjay dan sebagainya. Atau kalau dulu misalkan ada yang namanya kamseupai apa. Nah, ini adalah suatu bahasa yang tidak resmi yang memang biasanya hanya kaum-kaum tertentu ya bersifatnya musiman. Jadi misalnya kayak kaum remaja yang tahu kayak gitu. Nah, simbiosis antara bahasa dan juga budaya. Jadi budaya manusia dengan segala kerumitannya tidak akan berkembang dan tidak dapat dipikirkan tanpa bantuan bahasa ya. Tentunya pasti ya, karena bahasa ini dapat menyampaikan segala sesuatu. Jadi kalau tidak ada bahasa, mungkin budaya juga tidak akan bisa berkembang. Budaya dan bahasa bekerja sama dalam hubungan simbiosis yang menjamin keberadaan dan juga keberlangsungan keduanya. Jadi mereka akan terus berlangsung ya. Jadi simbiosis ya antara budaya dengan bahasa ini saling berketerkaitan. Untuk memiliki budaya diperlukan bahasa sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai dan perilaku ya terlibat dalam usaha komunal. Baik ya, jadi untuk memiliki budaya diperlukan bahasa sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, dan juga perilaku yang terlibat dalam usaha komunal itu sendiri. Dan juga budaya dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlainan ke dalam kelompok yang kompak sehingga kepercayaan, nilai, perilaku, dan aktivitas komunitas ini dapat terbangun dengan adanya bahasa itu sendiri ya. Terus sepanjang bahasa berbeda caranya dalam menyimbolkan suatu pengalaman objektif, pengguna bahasa cenderung untuk memilih dan membedakan pengalaman secara berbeda ya. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya setiap masing-masing daerah ini memiliki kebiasaan ya yang berbeda-beda dan juga penyebutan yang berbeda-beda sehingga itu tidak menjadi sebuah perbedaan ya bagi kita ya. Mungkin itu sebuah keunikan di masing-masing sebuah daerah. Hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah asumsi kesamaan ya. Setiap orang memiliki kemampuan berbeda dalam berkomunikasi yang terasah melalui budaya. Jadi mereka ya orang-orang ini menganggap bahwasanya semua bahasa itu adalah sama ya. Jadi kalau misalkan berkomunikasi itu ya semuanya sama gitu. Nah, padahal kita juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Bahkan antara orang yang satu dengan orang yang lain ini memiliki perbedaan ya antara bagaimana mereka dalam memahami sebuah bahasa. Ya, jadi ini
bisa menjadi hambatan karena adanya asumsi kesamaan itu sendiri. Kemudian perbedaan bahasa, ya, perbedaan bahasa ya, jadi bisa juga menjadi hambatan komunikasi. Dapat terjadi apabila pengirim pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa yang berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. Jadi kalau misalkan kita ya sebagai perawat di rumah sakit ada seseorang yang dia itu tidak mengerti bahasa Indonesia misalkan. Mereka menggunakan bahasa daerah yang kita sendiri itu tidak tahu. Nah, ini akan menjadi sebuah kesulitan atau menjadi sebuah hambatan dalam sebuah komunikasi. Lalu kesalahpahaman nonverbal akan sulit sekali untuk memahami apabila bukan berasal dari budaya yang sama. Contohnya, misalkan kalau dari teman-teman kita yang dari Batak nih, kalau ngomong biasanya dengan nada yang tinggi atau dengan nada yang keras nih. Nah, bukan berarti ya mereka itu ini apa namanya sedang marah ya kepada kita, tetapi melainkan memang mereka sudah kebiasaannya menggunakan nada yang tinggi ya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi sebuah kesalahpahaman ya nonverbal. Terus kemudian kecenderungan untuk menilai negatif ya. Perbedaan nilai dapat mengakibatkan munculnya penilaian yang negatif terhadap orang lain yang kemudian dapat menjadi rintangan untuk membangun komunikasi lintas budaya yang efektif. Nah, jadi misalkan nih untuk belajar bahasa daerah A misalkan ya, ini susah banget saya nggak bisa memahaminya. Ini bahasa yang paling susah menurut saya. Nah, ini tentunya karena penilaiannya negatif ini ya, jadinya membuat kita itu susah untuk memahaminya ya. Jadi tapi kalau misalkan kita memiliki niat yang benar-benar pengen tahu, pengen belajar atau pengen memahami ya pastinya kita akan bisa sedikit demi sedikit. Lalu kecemasan yang tinggi atau ketegangan. Nah, komunikasi lintas budaya seringkali berhubungan dengan kecemasan dan ketegangan yang tinggi dibandingkan dengan komunikasi yang intrabudaya atau sesama budaya. Contohnya, misalkan kita bertemu sama bule orang asing, kita tidak fluent atau tidak lancar dalam bahasa Inggris. Nah, tentunya kita juga akan kesulitan, kita akan takut, mungkin kita akan cemas sampai berkeringat dingin ya, karena kita mau ngomong apa nih sama mereka gitu ya. Kita akan menjawab apa. Nah, ini dengan adanya perbedaan bahasa ini menjadi sebuah kecemasan yang tinggi. Takutnya nanti nggak bisa menjawab. Strategi komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah komunikasi yang informatif. Jadi kita harus apa namanya mengirimkan pesan atau menyampaikan ya informasi, baik itu tentang orang, objek ataupun tempat, peristiwa, proses, situasi dan juga kondisi tertentu ya. Metode yang dimaksudkan ini mendekatkan seseorang melalui informasi yang sudah umum dipahami dan juga dikenal oleh orang lain. Jadi kita harus menggunakan bahasa ya yang dimengerti. Misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi agar semua orang itu tahu, jangan menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. Kemudian ada komunikasi persuasif. Metode ini yaitu untuk mempengaruhi atau mengubah sikap dan juga persepsi publik. Selain itu juga ada komunikasi koersif. Ya, ini dengan mempersuasif yaitu dengan cara biasanya ketika komunikator mengirimkan pesan dengan cara menekan atau memaksa atau memberikan instruksi. Lalu kemudian kita akan berlanjut ke kepercayaan ya. Apa sih itu kepercayaan? Jadi kepercayaan itu suatu sistem keyakinan yang terorganisasi yang dimiliki oleh sekelompok orang dan juga praktik termasuk ibadah terkait dengan sistem tersebut. Ya, keyakinan atau agama merupakan petunjuk perilaku karena di dalam agama terdapat ajaran yang baik dan juga larangan yang dapat berdampak pada kehidupan dan kesehatan seseorang. Jadi misalnya nih di dalam agama Islam ya, kita tidak boleh untuk mengkonsumsi babi ya dalam hal apapun gitu ya, karena itu adalah sesuatu yang haram ya. Terus kemudian kalau di dalam agama Hindu ya beberapa ataupun mungkin memang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi daging sapi ya. Nah, ini karena memang sudah dipercaya masing-masing dan juga sudah diajarkan bahwasannya itu untuk kebaikan. Jadi ya mau tidak mau ya harus kita ikuti gitu ya. Nah, kepercayaan ini ya orang yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan diharapkan akan timbul rasa tenang dan juga aman ya. Eh, yang merupakan salah satu ciri sehat mental yaitu ketika kita bisa mengatur pola hidup individu dengan kebiasaan hidup yang sehat, seperti kita bisa mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terus kemudian kita bisa berolahraga, kita masih bisa bernafas ya.
memperbaiki persepsi ke arah positif. Jadi kita harus terus berpikiran positif ya, memberikan sugesti positif, terus memiliki cara penyelesaian masalah yang spesifik, terus mengembangkan emosi yang lebih positif. Jadi ketika kita sedang emosi atau mungkin sedang sedih gitu ya, dengan adanya kepercayaan atau agama ini ya, kita lebih mendekatkan diri dengan beristighfar contohnya kalau dalam Islam, agar kita ini jadi ini ya, jadi lebih tenang, merasa lebih nyaman seperti itu, emosi kita lebih positif. Jadi kita tidak emosi lagi. Terus mendorong kepada kondisi yang lebih sehat tentunya. Nah, jadi ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi ada agama ya. Agama ini menentukan sehat dan juga sakit ya. Jadi ketika kita sehat, kita itu supaya bisa mempertahankan kesehatan ya, dengan kita terus bersyukur ya, kita melakukan hal-hal yang positif ya untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Sedangkan ketika kita sedang sakit, dengan adanya agama ini dapat membangkitkan semangat ya. Jadi kita beribadah, kita berdoa ya, ini untuk membangkitkan semangat supaya kita bisa menjadi sehat, supaya kita menjadi lebih tenang, menjadi pikiran lebih positif, menjadi lebih nyaman, sehingga nanti kita tujuannya agar bisa menjadi lebih sehat dan kembali pulih. Peran agama terhadap kondisi pasien ya, ada dalam kondisi psikologis tentunya, yaitu untuk supaya mereka itu menjadi lebih tenang ya, tidak cemas, tidak stres ataupun tidak depresi. Ini adalah peran agama. Lalu untuk peran agama terhadap kondisi sosiologi, berarti kondisi di sekitar ya, bagaimana pasien kita ini dengan lingkungannya ya, bagaimana ketika mereka beribadah ataupun mereka mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di sekitar lingkungan rumah mereka atau di lingkungan rumah sakit misalkan. Lalu ada peran agama terhadap kondisi biologis, terhadap kondisi diri sendiri. Misalkan kalau dalam Islam kita ada yang namanya terapi bekam nih. Nah, bekam ini disunahkan ya. Jadi terapi bekam ini dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu, misalkan di titik-titik tertentu yang sudah ditentukan. Nah, ini peran agama terhadap kondisi biologis. Nah, komunikasi dalam konteks kepercayaan ya. Jadi di sini perawat sebagai petugas yang selalu berhubungan dengan pasien karena kita adalah seseorang yang paling dekat dengan pasien kita ya. Hendaknya dalam memberikan asuhan keperawatan harus mempertimbangkan situasi pasien tidak hanya dalam hal kesehatan dan pengalaman rasa sakit, tetapi juga dalam hal kesehatan dan hal keyakinan ataupun agama. Jadi kita harus melakukan pengkajian secara holistik ya, bio, psiko, sosio, dan juga spiritual ya. Jadi bagaimana sih? Nah, ini yang harus diperhatikan. Agamanya apa yang dianut sehingga nanti kita ketika memberikan intervensi ini tidak keliru ataupun tidak salah ya. Terus cara pandang klien terhadap penyebab penyakitnya bagaimana? Misalkan saya menerima bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya saya lebih bersyukur lagi. Nah, ini merupakan cara pandang klien ya. Terus kemudian cara pengobatan misalkan selama sakit, bagaimana pengobatannya? Apakah ke medis atau mungkin mereka percaya bahwasanya di suatu daerah itu ada seseorang yang dipercaya oleh suku mereka, dia itu bisa menyembuhkan, misalkan ada tabib atau mungkin kiai mungkin. Nah, ini harus kita gali juga. Kemudian kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan, misalkan selama sebelum sakit itu apa saja yang dilakukan, misalkan ibadah, misalkan rajin sholat 5 waktu atau mungkin ibadah 3 kali sehari bagi yang Hindu atau mungkin rajin ke gereja dan sebagainya. Dan selama sakit bagaimana mereka dalam menjalankan peran agamanya gitu. Apakah di rumah sakit mereka tetap masih beribadah, minimal berdoa ya. Jadi itu juga harus kita kaji ya, harus kita berikan. Jadi supaya mereka ini bisa lebih positif. Kemudian ada teori transkultural nursing. Mungkin teman-teman yang dari perawat nih sudah tahu nih siapa sosok yang ada di samping ini ya. Jadi beliau ini adalah Madeleine Leininger ya. Jadi yang menemukan teori keperawatan tentang transkultural nursing ya. Suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan juga praktek keperawatan yang fokusnya memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit, dan didasarkan pada nilai kebudayaan, kepercayaan, dan juga tindakan. Ya, jadi ini terkait dengan budaya. Jadi misalkan ketika kita akan melakukan sebuah asuhan keperawatan, memberikan intervensi keperawatan,
ternyata di dalam sebuah keluarga ini memiliki kepercayaan yang memang dia itu sudah dianut. Nah, kita harus menghargai kepercayaan tersebut ya. Jadi kita jangan langsung ngomong tidak boleh seperti ini, Bu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau memang memberikan sebuah intervensi, ya kita harus memasuki secara perlahan ya. Jadi kita harus memperkenalkan bahwasannya mungkin apakah ini menjadi kebiasaan yang baik atau tidak seperti itu. Jadi sehingga dengan adanya transkultural nursing ini kita tetap menghormati budaya atau kepercayaan yang memang sudah dianut oleh pasien kita. Nah, itu tadi merupakan ya eh, akhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini dalam pertemuan komunikasi terkait dengan perbedaan bahasa dan juga keyakinan. Bagaimana nih? Sudah mulai paham belum terkait dengan materi hari ini? Semoga semuanya paham. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share supaya nanti ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu baru buat kalian semuanya. Dan apabila memang kalian punya apa nih materi yang ingin dibahas oleh Pak Andrik, boleh banget komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.